Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Octavia Ramadhani dengan NIM 23058014 dari program studi pendidikan sosiologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan usaha atau juga yang disebut dengan business plan. Nah, rencana usaha ini merupakan sebuah rencana yang dirancang secara tertulis dan resmi untuk menjalankan perusahaan, yang merupakan perangkat yang tepat untuk memegang kendali perusahaan dan menjadi fokus agar sebuah perusahaan tersebut tidak menyimpang. Nah, seorang wirausaha biasanya ini terkadang tidak menulis rancangan mereka itu di dalam sebuah dokumen. Namun mereka biasanya hanya berada dalam pikiran mereka, sehingga terkadang rancangan yang mereka buat itu terlupakan. Nah, oleh sebab itu, seorang wirausaha minimal harus memiliki catatan-catatan tertentu secara tertulis yang akan diikuti dalam pelaksanaannya, baik dalam bentuk perencanaan usaha ataupun bisnis plan. Rencana bisnis merupakan dokumen yang tertulis yang berisi tujuan serta strategi untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Dokumen ini mencakup visi, misi, analisis, strategi pemasaran, keuangan, operasional, sumber daya manusia, produksi, dan juga permodalan. Nah, adapun tujuan dari pembuatan bisnis plan yang yaitu tujuan utamanya mencantumkan tujuan perusahaan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya rancangan usaha dapat dijadikan sebagai bahan penilaian tertulis dalam menilai keberhasilan usaha yang telah dilakukan selama ini, sebagai bahan mengevaluasi pencapaian target usaha yang telah dilakukannya. Adapun tujuan lain dari bisnis plan itu menjadi dokumen tertulis yang terkait dengan ide perencanaan secara menyeluruh dan akan menjadi daya tarik terhadap investor. Kemudian akan lebih baik lagi mengenal struktur dan strategi perusahaan yang akan dilakukan. Kemudian untuk mengetahui pencapaian yang terjadi dalam bisnis tersebut dan memperbaiki kegagalan-kegagalan sehingga kita dapat mengubah strateginya. Kemudian sebagai media untuk bermitra sekaligus menyamakan persepsi dengan pihak lain. Kemudian mengetes perhitungan bisnis dan mengambil langkah antisipasi jika terjadi masalah. Nah, adapun prinsip rencana usaha, yang pertama yaitu perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua bisnis. Berarti sebelum mulai usaha kita harus melihat dulu bisnis ini dapat diterima atau tidak oleh semua elemen, sehingga untuk kedepannya bisnis ini tidak menimbulkan masalah terhadap pihak lain. Kemudian perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Nah, perencanaan usaha ini berarti fleksibel, bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaannya dan realistis serta dijalankan. Kemudian perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Jadi yang ditulis itu bukan hanya tentang permodalan, namun semua elemen yang terdapat dalam suatu perusahaan, sehingga kita dapat memantau apakah semua elemen ini berjalan dengan semestinya sesuai dengan strategi yang telah dilakukan, yang telah dirancang. Kemudian ada pun format rencana usaha atau business plan. Format umum dari business plan biasanya mencakup ringkasan eksekutif, kemudian latar belakang perusahaan, analisis pasar dan pemasaran, kemudian analisis produk, analisis manajemen atau sumber daya manusia, kemudian analisis keuangan, kemudian rencana pengembangan usaha, juga resiko bisnis. Nah, dalam bagian pendahuluan yang memuat alasan-alasan penyusunan, isi yang memuat aspek-aspek perusahaan yang dirancang dan menutup pelajaran-pelajaran penting diperoleh dari proses pembelajaran ini. Jika melihat struktur rancangan usaha, memang agak berbeda dengan proposal bisnis yang umumnya dibuat, namun setidaknya ada yang tertuang dalam rencana usaha yang kemudian disusun dan kemudian dapat dijadikan sebuah proposal bisnis, karena semua aspek yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal bisnis ini tertuang dalam rancangan usaha. Nah, perencanaan bisnis yang baik melibatkan beberapa aspek,
Itu yang pertama, menentukan arah tujuan perusahaan dan target bisnisnya, menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Kemudian menentukan apa saja sumber yang dapat dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut. Kemudian menetapkan standar untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam hal ini, dalam perencanaan bisnis yang baik ini harus komplit ataupun lengkap, yaitu semua elemennya. Perencanaan yang baik adalah perencanaan usaha yang memiliki unsur kelengkapan bisnis secara konkret seperti hal-hal kejelasan latar belakang, pemilihan jenis usaha atau sumber ide usaha, kemudian kejelasan misi, visi, serta tujuan. Kesesuaian bidang usaha dengan ide usaha, kemudian ketetapan lokasi usaha, kesesuaian perencanaan waktu dampak positif usaha terhadap lingkungan, kemudian kejelasan dan kelengkapan paparan perkembangan usaha yang sudah berjalan. Kecermatan menyusul rencana laba atau rugi. Selain itu, dalam mewujudkan agar gagasan usaha yang dirancang dapat diwujudkan, rancangan usaha yang disusun ini dapat diajukan kepada berbagai pihak yang dapat membantu untuk mengembangkan usaha tersebut, sehingga rancangan bisnis ini dapat membantu kita. Kemudian langkah-langkah dalam penyusunan bisnis plan. Yang pertama yaitu kenali dulu bidang bisnis yang ingin kamu buat. Apakah bidang bisnis ini sesuai dengan kemampuan kita? Apakah bakat kita sudah sesuai dengan bisnis yang akan kita jalankan? Karena ketika kita memulai bisnis yang kita ingin lakukan itu tidak kita minati, itu akan menjadi suatu hal yang bermasalah karena kita tidak terlalu minat dengan bisnis tersebut. Kemudian sebelum memulai bisnis, kita itu harus melihat bisnis itu seperti apa. Apakah bisnis tersebut memiliki tantangan yang lebih besar atau tidak. Kemudian setelah kita mengenali bisnis yang akan kita jalankan, kita menentukan target pasar. Target pasar kita ini seperti apa? Apakah kelas menengah, kelas atas, atau kelas bawah? Apakah hanya pelajar, atau orang yang sudah bekerja, atau mungkin orang yang sudah tua? Nah, sehingga kita bisa mempromosikannya sesuai dengan target pasar. Kemudian setelah itu kita bisa menyiapkan rencana bisnis. Setelah kita mengenal bisnis yang akan kita jalankan dan juga target, kita bisa merancang rencana bisnis, strategi yang akan kita jalankan agar sesuai dengan tujuan. Kemudian, teknik presentasi rencana usaha atau bisnis plan. Yang pertama itu, membiasakan diri dengan informasi dari rencana bisnis. Ketika kita sudah bisa membiasakan diri dengan informasi dari rencana bisnis, itu biasanya ketika kita presentasi semuanya akan mengalir. Kayak semuanya itu berjalan dengan baik karena kita sudah biasa dengan informasi dan rencana bisnis tersebut. Kemudian menyusun presentasi yang informatif dan ringkas. Kemudian menyelingi presentasi dengan sesi interaktif seperti tanya jawab atau permainan singkat. Sehingga dalam presentasi itu tidak terlalu tegang banget. Jadi presentasi itu bisa santai, bisa sambil berinteraksi. Interaksi ini dapat menimbulkan ikatan yang mungkin bisa membantu kita dalam membuka usaha kita. Nah, sehingga hubungan dengan orang lain itu baik, sehingga orang lain tersebut dapat membantu kita. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.